Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Saya mulai lagi ini untuk update judul yang terbaru untuk membantu teman-teman sekalian para mahasiswa semester akhir, dan saya merekomendasikannya khusus di video ini untuk teman-teman di konsentrasi manajemen pemasaran. Dan topiknya ini relatif mudah karena saya mengangkat satu topik marketplace yang menurut saya dalam 4 tahun terakhir itu paling banyak digunakan oleh orang-orang di Indonesia, khususnya generasi-generasi milenial dan generasi Z. Jadi ini relatif mudah karena aplikasinya ada di handphone kalian. Oke, judulnya seperti apa? Judulnya adalah, mari kita bahas ya. Nanti akan dijelaskan tiap-tiap variabel. Oleh karena itu kamu mesti simak baik-baik supaya kamu lebih paham dan mudah untuk menuliskannya nanti di proposal skripsi kalian. Oke, judulnya adalah analisis pengaruh iklan Shopee, promosi saya, dan voucher toko saya terhadap tingkat penjualan produk pada marketplace Shopee. Mudah kan? Jadi ini teman-teman cukup meneliti ya. Misalkan ditaruh dalam kurung studi kasus, siapa yang kira-kira banyak, pasti banyak lah ada di sekitar kamu yang jualan di Shopee kan, dan mereka itu pasti memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukan promosi pemasaran di Shopee itu seperti apa. Salah tiga ya bukan salah satu, tiga yang paling penting di Shopee itu berkaitan dengan pemasarannya, berkaitan dengan bagaimana meningkatkan transaksi adalah iklan Shopee, kemudian promosi saya, dan juga ada voucher toko saya. Dan seperti apa sih variabel-variabelnya? Variabel yang pertama, variabel X-nya di sini ada 3. Yang pertama itu adalah iklan Shopee, kemudian yang kedua promosi saya, yang ketiga ya adalah voucher toko saya. Kemudian variabel Y-nya adalah tingkat penjualan produk pada marketplace Shopee. Coba kita lihat dulu seperti apa fitur tampilan 3 variabel ini. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, ada 2 model atau 2 iklan yang ditawarkan oleh Shopee. Yang pertama iklan pencarian. Iklan pencarian itu adalah iklan di mana ketika kita ingin berbelanja produk tertentu, kita nyarinya melalui kolom search ya, kolom pencarian itu. Nah, kalau kita mengiklankan, biasanya punya kita itu akan tampil di beranda paling atas, beranda kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada tulisan iklan kecil di situ. Nah, ini salah satu iklan Shopee. Yang pertama. Yang kedua, itu iklan produk serupa. Iklan produk serupa itu adalah iklan di mana ketika seseorang mengeklik satu produk, biasanya ada rekomendasi tuh. Di bawahnya iklan, di bawah itu iklan produk serupa. Nah, di situ kalau tampilan kita bagus, biasanya kan kita sering scroll gitu kan ke bawah gitu kalau mencari sesuatu. Nah, itu biasanya ada model kita cara iklan yang seperti itu. Jadi ada 2 model iklan di Shopee yang ditawarkan di laman iklan Shopee ya. Jadi dalam satu variabel yang kita sebut di sini iklan Shopee, ada 2 varian di laman Shopee ini, iklan pencarian dan iklan produk serupa. Yang berikutnya setelah iklan Shopee, kemudian promosi saya.
Di promosi saya itu banyak, ada event promo flash sale, itu event-event tertentu yang diadakan oleh Shopee. Ini cukup banyak, teman-teman bisa nanti menuliskannya akan lebih tebal gitu ya. Karena kebanyakan mahasiswa itu pengennya tebal gitu. Coba kita lihat variabel yang berikutnya adalah voucher toko saya. Nah, voucher toko saya ini ada beberapa ini ya. Di voucher toko saya itu ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu voucher toko, voucher produk, voucher terbatas, ini voucher live, kan ada sekarang bisa live di Shopee ya, ada voucher video. Teman-teman boleh menjelaskannya nanti. Jadi 3 variabel tadi itu adalah variabel X. Sementara variabel Y-nya adalah apa di sini? Tingkat penjualan produk pada marketplace. Nah, untuk mengetahui itu kan bagi teman-teman yang seller itu bisa melihat ya perkembangannya. Apakah ketika semua program promosi yang ditawarkan oleh Shopee ketika kita pakai oleh dalam hal ini adalah penjual, apakah tambah meningkat dagangannya, kan gitu. Nah, yang jelas peningkatannya pasti gitu. Teman-teman yang pedagang di Shopee itu pasti tahu. Orang yang tidak menggunakan iklan di Shopee dengan orang yang menggunakan iklan itu pasti lebih banyak trafficnya yang masuk itu adalah orang-orang yang menggunakan iklan. Karena Shopee merekomendasikan dagangan kita itu ketika kita memasang iklan, karena kan membayar kan ya. Pasti berbeda dengan orang yang trafficnya yang sifatnya organik saja atas pencarian gitu. Biasanya akan lebih lambat ya. Jadi ini menurut saya mudah diakses, dijangkau oleh teman-teman untuk melakukan penelitian ini. Karena kalau misalkan teman-teman meneliti ini, teman-teman bisa mencari studi kasus misalnya seller-seller yang memang sudah lama berjualan di Shopee. Mereka pasti memiliki pengetahuan yang banyak tentang bagaimana berpromosi di Shopee. Kenapa saya katakan gampang? Untuk menjelaskan tentang berbagai variabel itu kamu bisa lihat keterangannya di Shopee. Terkait dengan ini misalnya pasti ada pertanyaan ini, bagaimana itu jurnalnya, studi terdahulunya? Karena ini kan baru. Nah, ini yang berulang-ulang kali saya jelaskan, sering saya jelaskan gitu, bahwa topik baru, masalah baru itu penting untuk kita teliti. Apakah itu sudah ada yang meneliti atau belum sama sekali, tidak ada jurnalnya sama sekali, itu tetap penting, bahkan lebih penting daripada yang sudah-sudah gitu. Lalu bagaimana mencari referensi? Cari referensinya di sini kan ada kata kunci topik. Jangan cari di variabelnya. Kalau variabelnya itu baru, cari di topiknya. Ini ada topik iklan gitu. Jadi topik utamanya ini iklan dan marketplace ya. Masa nggak ada yang nulis tentang jurnal tentang periklanan dan marketplace? Pasti banyak. Oleh karena itu ini mudah referensinya gitu. Nah, terkait dengan pengertian konsep-konsep seperti iklan Shopee, promosi saya, lalu kemudian voucher toko saya, itu kan sudah ada di Shopee. Ya, kamu tinggal lihat, kemudian pahami, klik satu-satu, kemudian cari artinya apa yang dimaksud. Lalu kemudian kamu tuliskan di situ. Gitu ya. Oke, sip. Bagaimana sih rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya di sini saya susunkan 3. Teman-teman bisa menambah atau mengurangi, nggak ada masalah gitu. Cuman yang menurut saya penting cuman 1 di sini yang paling penting. 2-nya itu adalah pendukung saja. Yang pertama, program promosi seperti apa saja yang ditawarkan marketplace Shopee bagi seller dan buyer untuk meningkatkan transaksi. Jadi di sini itu pertanyaan ini
Sebenarnya jawabannya mudah karena teman-teman tinggal menjawab ada 3, itu sederhananya ya. Perkara yang lain nanti pernik-perniknya yang ada di Shopee kamu bisa juga menjelaskannya. Karena tapi yang paling penting itu 3 tadi sesuai dengan variabel. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana penggunaan fitur iklan Shopee, promo saya dan voucher toko saya pada laman marketplace Shopee. Nah, di situ kamu lihat, di situ baca gimana sih cara menggunakannya, harus seperti apa, ada syarat-syarat tertentu atau enggak gitu. Bagi penjual baru bagaimana? Penjual baru mungkin tidak semuanya bisa menggunakan, gitu ya. Mungkin hanya bisa menggunakan promo saya, promo toko saya gitu. Seperti misalkan harga coret gitu. Nah, teman-teman bisa jelaskan tentang itu. Gitu ya. Bagaimana penggunaannya seperti apa dari 3 variabel itu. Oke, kemudian ini pertanyaan yang penting yang untuk menjawab hipotesis yang kita bangun di proposal kita. Di bagian yang terakhir ini ya, yang ketiga, yaitu apakah iklan Shopee, promo saya dan voucher toko saya berpengaruh terhadap tingkat penjualan produk pada marketplace Shopee? Oke, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya di konsentrasi manajemen pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.